Saya berpikirnya, ini penutupan paling 2 minggu dan kita akan bisa lakukan yang kemarin lagi kan. Ternyata panjang bro, Pak. Ini Ancol ditutup lagi Pak. Terus kenapa? Nasib kami gimana Pak? Nasib kamu nggak kenapa-napa? Bukan Pak. Apakah nggak mungkin kami akan di PHK? Kita disekolahkan bukan jadi orang kaya, bukan jadi pejabat. Kita disekolahkan untuk menyatakan kebenaran. Dalam perkawanan, jangankan teman benar, teman salah aja kadang kita bela gitu, apalagi benar gitu. Ini kan hukum jalanan. Kita kan kagak bisa mengkhianati yang namanya orang yang kita tahu baik, reputasinya benar, terus diperlakukan semena-mena. Selamat, alhamdulillah kita menang. Dan kita menang, itu ada orang yang menarik tabungannya, yang menjual motornya, yang mengiurkan gajiannya untuk kita kampanye. Jadi tolong, kalimat saya terakhirnya mau ancaman, jangan macem-macem kan berhadapan sama gua gitu. Dia salamin saya, jaga bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Di depan saya ini ada orang yang galak tuh kalau membela Anies Baswedan. Jadi saya perlu beliau ya untuk mengkonfirmasi banyak hal, tapi tentu personalitinya juga menarik ya. Beliau adalah Ges Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bung ya. Siap. Karena Bung boleh. Itu saya mengatakan kalau kita panggil Bung masih ada harapan menjadi presiden. Bung Ges, kalau boleh jaraknya seperti saya nih. Cuman tiga begini, tapi buat nyaman gitu. Jangan nggak nyaman gitu ya. Jadi Bung Ges, terima kasih sudah datang ya. Sama-sama, thank you banget udah diundang di channel terhormat ini. Saya lebih muda dari Bung Ges, ya kira-kira 8 tahun lah. Saya kelahiran tahun 70, tapi bulan Januari. Awal tahun. Awal tahun. Kalau Bung Ges Oktober 61. Oktober 61, 19 Oktober. Itu adalah amandemen pertama. Amandemen pertama. Ya, tahun 1999. Iya. Karena tanggal 20 Oktobernya pemilihan presiden. Gus Dur terpilih sebagai presiden, mengalahkan Megawati kan, masih ingat kan? Ingat. Jangan sampai ada amandemen kelima. Kalau apalagi amandemen perpanjangan masa jabatan, ya kan? Jadi kalau perpanjangan masa jabatan tak ada lah yang namanya pemilihan presiden. Dan itu bisa diulang oleh presiden berikutnya kan? Oh gitu ya? Karena sudah ada presiden. Ada presiden ya. Jadi kita tidak hanya ada presiden tapi juga ada presiden. Ada presiden. Bung Ges sehat-sehat aja ya? Alhamdulillah ya. Kegiatan masih di? Kegiatan masih, saya terutama bisnis ya. Bisnis properti. Oke. Terus kelihatannya COVID makin turun, Jakarta mulai festival yang ke-10 akan mulai kita gelar kembali. Oke. Samping itu Jakarta Melayu Festival. Melayu Festival. Saya buat dari tahun 2012 sampai 2019, tidak pernah absen setahun pun. Itu swasta? Saya pribadi, dana pribadi. Dana pribadi? Dana pribadi. Jakarta Melayu Festival. Loh kan Anda bukan orang Melayu? Saya menyukai budaya Indonesia yang Melayu gini ya, menarik sekali. 716 bahasa kurang lebih kita milikin. Iya. Tapi bahasa Melayu menjadi perekat di antara semua. Lingua franca ya. Itu sumbangan yang terbesar. Yang kedua, Melayu itu punya lirik-lirik yang metaforanya tuh keren banget. Oke. Terus dia punya tarian yang punya etik. Antara laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Tapi dalam tatapan mata pun juga tidak boleh. Tapi Melayu dalam konteks ini Melayu yang daerah mana aja, Bung? Semua. Bahkan saya maksudnya Melayunya itu Medan, Jambi, Sumatera Utara, semua termasuk juga Sumatera Selatan. Semua. Jadi se-Sumatera itu Anda anggap Melayu semua? Iya, semua. Kecuali Batak nggak Melayu ya? Sebenarnya kalau dari geografis, Melayu itu
Di luar Jawa, Bali, Melayu. Melayu ya. Termasuk Kalimantan. Maluku, Kalimantan, Maluku bahkan masih. Jadi ada beberapa juga dari daerah yang berpartisipasi di luar Jawa dan Kalimantan. Iya. Waktu itu Fadli Padi dari Ujung Pandang. Oke. Terus Rafli dari Aceh. Oke. Terus lalu kita buat Rafli itu yang yang penutur itu. iya, yang pada saat tsunami Aceh, Iya. lagunya setiap hari diputar di Metro Oh, TV. yang dia nyanyi ya. Aceh, Yang nyanyi. Sorry. Kalau itu Toa ya, yang penutur tuh apa? Pak Toa atau apa? Itu lupa saya. Dan saya Emtoh. Dan saya mengajak juga bukan hanya para orang-orang yang berada di sebagai artis Melayu, tapi ada reggae saya ajak, ada rock saya ajak. Oke. Kita modifikasi dan itu menjadi warna Jadi baru. festival Melayu ini musik lebih banyak. Musik dan tarian dan musik makanan. dan tarian. Oh, Dan musik, makanan. tarian dan makanan. Makanan. Oke, berarti cocok sama Sandiaga Uno. Sandi datang. Sandi datang. Sandi datang tahun 2018. 18 ya. 2018 Sandi datang. Berapa hari itu? 1 hari. Oh, 1 hari Satu toh. hari aja. Di mana tempatnya? Kita ganti-ganti. Pertama di Crown, yang kedua kali di Bidakara, yang ketiga di Tim, terus di Sultan, terakhir keempat, ke-6, ke-7, ke-8, 9 itu selalu di ABC Mall Ancol. Karena di pinggir pantai jadi lebih pas gitu kan. Oke. Budaya Melayu kan budaya pesisir. Iya. Jadi mainnya di pantai terbuka, terus Udah suasana- berapa kali jadinya? 9. 9 kali. 9 kali dan tertahan karena COVID 2020 sama 2021. Nah, nanti 2022 menjelang Formula E kita akan adakan lagi di Juni itu. Oke. Semoga Boleh Anda COVID-nya sudah itu. melaksanakan tahun 2020-2021 tapi 4 tahun. Jadi itu, nah selebihnya ya di Ancol, jadi komisaris Ancol ya sambilan inilah bikin inovasi-inovasi baru. Sejak 2019 Anda Di Ancol, Iya. 2018 pertengahan. Oh, 2018 pertengahan ya. Sekarang 2021. Sekarang 2021. Lumayan lah, karena biasanya kalau di BUMN pusat komisaris itu nggak jelas tuh, kadang-kadang 1 tahun diganti, 2 tahun diganti. Saya Mau-maunya aja. Saya kebetulan di Ancol ini nggak tahu kenapa, karena dekat dengan di bawah gitu. Per hari ini sih baru dapat lagi tulisan sudah ada 22 dari karyawan Ancol yang menulis tentang saya. Oke. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena di medsos setiap ada masalah tentang Ancol yang diserang saya kan. Iya. Sementara karyawan merasa bahwa yang membela mereka saya. Jadi mereka dengan refleks aja menulis tentang saya untuk menjawab semua hujatan itu. Oke. Jadi, waduh menarik nih. Oke. Tampak- Anda komisaris utamanya siapa? Komisaris utara namanya tadinya Rene Suhardono. Iya. Per kemarin kita ganti dengan Tom Lembong. Oh, Tommy Lembong di sana? Iya, menggantikan itu bekas menteri Iya, tapi Tom Lembong kan masih enggak lagi ya? Dia di BP apa? Bapak Pam enggak lagi ya? Enggak lagi. Oh, jadi dia setelah dari Gus Dur. SBY. Presiden Indonesia itu namanya Gus Dur. Yang Megawati penggantinya. SBY penggantinya. Jokowi penggantinya. Iya. Jadi setelah dari Jokowi kemarin, Tommy Lembong kan masih di Bapepam. Dibalikin lagi ke Bapepam kalau nggak salah ya. BPKM ya. Oh sorry. Badan Penanaman Modal. Iya kan Bapepam kan. Bapepam itu, iya kan ya. Badan Penanaman Modal kan. Iya. Iya kan. Kemudian setelah itu nggak lagi karena diganti ini. Diganti oleh ini Bahlil. Oh iya. Lalu Bahlil kan jadi menteri kan, Iya, menteri investasi. Menteri Investasi. Oke. Rupanya dekat juga hubungan Tommy Lembong sama Anies. Tidak ada orang yang tidak dekat dengan Anies. Gitu ya. Termasuk musuhnya. Gitu ya. Ya. Saya teman dia sejak kuliah kok nggak bisa dekat. Karena kalau nggak ketemu aja kali, karena secara komunikasinya mungkin ini ya. Tapi Bukan nggak ketemu, susah gitu ya kan? nah, dengan podcast ini kita protes ke dia. Iya. Anies- Coba bayangkan, saya interview Ganjar sudah pernah, Iya, ya kan? Sandiaga Uno 2 kali, 2 kali. ya kan? Anies belum pernah. Anies belum pernah. Nah, besok kita pasangin spanduk di sana. Iya. Padahal dia teman saya sejak kuliah.
Kan saya sama-sama Anis satu angkatan kan? Satu angkatan. Iya, saya Fakultas Hukum UGM, Di ekonomi. dia ekonomi, ya kan? Kalau saya kelasnya camat, dia kelasnya presiden. Nah, kira-kira gitu. Iya. Karena saya ketua BEM fakultas, dia ketua senat universitas, kan begitu. Karena waktu itu kan BEM sama senat. BEM itu tidak naik ke universitas, eksekutif lokal, Iya. ya kan? Yang naiknya senatnya, senat sama senat bertemu, berkumpul jadi satu, pemilihan senat universitas, menanglah dia, karena backbone-nya HMI MPO. Karena senat pertama UGM HMI MPO, yang kedua juga ya Anis yang kedua kan, yang ketiga Elan Satriawan, iya juga, yang keempat Taufik Rinaldi, iya juga. Nah, yang kelima saya nggak ngikutin lagi. Udah lewat waktunya. Udah lewat waktunya ya, nggak ngikutin lagi. Jadi di Ancol sudah 2018 sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Oh berarti kemarin RUPS baru ya? Kemarin baru. Ini 100 ini non TBK ya Ancol ini ya? TBK. Oh TBK sudah. Ancol TBK. Karena dia TBK maka dia tidak bisa dapat dana APBD kan. Iya. Ah. Ya jadi, kecuali penanaman modal. Penanaman modal. Iya. Nah dengan suasana yang seperti ini kita harus kerja 3 kali lebih keras daripada biasanya. Oke. Paling tidak bagaimana menyelamatkan karyawan. Berapa karyawan Ancol? Karyawan di Ancol itu kurang lebih 2.000-an ya kalau termasuk tenaga ahli daya. Jadi yang dimenamakan Ancol itu seluruh Ancol itu ya? Seluruh Ancol. Taman Impian Jaya Taman Ancol. Impian Jaya Ancol termasuk SeaWorld, termasuk dunia fantasi. Iya, pokoknya kalau kita masuk sudah. hotel enggak? Hotel yang Putri Duyung iya. Tapi hotel Horizon enggak. Enggak ya. Horizon Tapi enggak. dia sewa. Enggak juga, sudah mereka punya itu. Oh, sudah mereka punya. Sudah mereka punya. Oke. Jadi itu yang namanya Ancol. Iya. Berapa persen pihak swasta? Tentu yang banyak Ciputra mungkin ya? Bukan. Jadi Pemprov punya saham 72%. 72%. Lantas 78%, Oke. Ciputra 12%, Jaya ya bukan Ciputra ya, Jaya. Iya. Publik 10. Publik 10. Publik 10. Oke, berarti 7228 ya. 78 78 22 1210. Oke. Dan yang minoritas ini menempatkan komisaris juga? Enggak. menempatkan. Oh, menempatkan. Jadi komisaris berapa? Komisaris ada 5. Oke, yang Salah mayoritas satunya dari 3. 3. Lalu yang 10 12 11. Enggak, ya ada satu-satu betul. Satu-satu ya. On the paper satu-satu mereka. Tapi yang Ancol pasti ada orangnya sendiri dia jawab. Yang Jaya. Yang Jaya ada orangnya sendiri. Ya kayak Garuda ya. Iya. Oke. Bahkan kalau yang Jaya itu Dirut Jayanya merangkap komisaris Ancol. Oke, Dirut Jayanya Dirut Jaya komisaris merangkap Ancol. komisaris Oke. Lebih enak sih kerjanya jadinya. Kalau boleh tahu, Bro, berapa ininya? Berapa? Ya saya nggak bisa juga bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi perlu juga kan publik tahu karena ini juga sudah TBK. Keuntungan bersihnya berapa net profitnya tahun 2020? Rugi besar. Rugi berapa? 392 miliar. 392 miliar tahun 2020. Kalau 2019? 2019 kita untung 200 berapa miliar ya? Oke. Lebih tinggi dari 2018. Oke. Jadi nasibnya lebih baik dibandingkan dengan Waskita Karya. Karena Waskita Karya ruginya 7 triliun. Kalau kita sebenarnya itu kerugian itu bukan karena persoalan manajemen, tapi karena pandemi. semata-mata karena pandemi. Jadi bayangkan kita ditutup 6 bulan. Ya. Terus ketika dibuka dibatasi. Ketika hari-hari besar harusnya high season buat kita harus tutup. 17 Agustus, Lebaran, Natal, Tahun Baru tutup. Masuk dibatasi. Oke. Nah, terus bagaimana kita bisa untung? Jadi itu berapa persen pemasukan dari tiket itu? Dari tiket itu kurang lebih sekitar 400 sampai 500 M. Berapa persen? 35%-an. Oke. Karena Dufan juga lumayan besar. Yang terbesar apa pemasukan? Tiket sama Dufan, dunia fantasi. Selebihnya dari tenan-tenan, iklan, dan macam-macam gitu. Oh, jadi Dufan itu dihitung beda ya? Beda pemasukannya. Jadi tiket masuk,
Sama Dufan beda ya? Beda. Oke. Jadi Ancol pemasukannya kurang lebih setahun itu 1,2, 1,3. Oke, Tetapi yang menarik adalah 2019 awal itu 2018 1,2 1,3 triliun. Triliun. Ya? Oke. 2018 kan kita ngalamin tsunami Banten. Oke. 2018 akhir. Ya. Nah, terus itu efeknya di Januari, Februari, Maret itu drop. Karena orang takut. Orang takut dekat di pantai. Ya. Semua rombongan-rombongan yang sudah deal membatalkan. Kita mengalami negatif pendapatan 31 miliar dibanding 2018. 3 bulan pertama itu. Iya. Di 2019. 2019. Ya. Nah, terus berpikir keras lah. Bagaimana banyak hal kita lakukan. Iya. Belum sampai ke akhir 2019 itu kita sudah bisa melewati laba di 2018. Oke. Kapan terjadinya itu? Di November. November ya. November. Saya berpikirnya, ini penutupan paling 2 minggu. Iya. Dan kita akan bisa lakukan yang kemarin lagi kan. Iya. Ternyata panjang bro. Sepanjang tahun ternyata. Panjang. Nah terus karyawan kan bingung. Iya. Tutup buka. Saya biasa ngontrol kan ada Symphony of the Sea itu lagi diperbaiki waktu itu. Iya. Saya duduk di situ. Ada 2 datang ketemu, Pak, ini Ancol ditutup lagi Pak. Terus kenapa? Nasib kami gimana Pak? Saya katakan, nasib kamu nggak kenapa-napa. Bukan Pak. Apakah nggak mungkin kami akan di PHK? Tapi bro, kalau ngomong jangan makin jauh dan makin pelan suaranya. Iya. Maksud saya jangan berbisik-bisik. saya ingin menggambarkan sikon. Bagaimana situasi yang mereka hadapi saat itu kan. Jadi saya katakan, kamu nggak kenapa-napa. Kamu jalan aja seperti biasa. Iya. Nanti kalau ini kita akan tetap. Nggak mungkin kami di PHK Pak. Ancol baru lakukan PHK kalau nyawa kita sudah di sini. Pak, terima kasih banyak Pak. Saya berpikir omongan saya itu standar dan biasa. Iya. Ternyata buat dia tidak. Mau cium tangan. Karena buat dia itu adalah hidupnya. Nah, ini persoalan sering kita melihat. Saya sering kali diskusi itu, sekarang udah gak ada ya. Yang namanya efisiensi ujungnya selalu kan pemutusan karyawan. Iya. Apalagi perusahaan itu swasta murni kan? Iya, selalu kayak gitu. Yang di PHK itu bukan hanya persoalan dia, ada anaknya, ada hutangnya di bank, ada kredit motornya, ada harapan masa depannya. Nah, sampai hari ini saya katakan kepada teman-teman, udah deh, PHK lupakan. Sampai tuntas kalau bisa gaji kita potong sampai 25% nggak apa-apa. Maksudnya 75%-nya dipotong. Gaji Yang pokok. penting mereka bisa kita Karena ada selamatkan. juga komisioner KPK dipotong gaji pokoknya ternyata kecil. Kalau kita kan memang nggak ada gaji tunjangan macam-macam, gitu kan. Artinya begini bahwa menurut saya kita harus kreatif, membuat hal-hal baru, efisiensi, tetapi di luar persoalan yang biasanya. Ngambil tindakan yang mudah, itu kan ngambil tindakan yang mudah, PHK. Dan ujung-ujungnya itu kan sangat membuat orang lain, anaknya kehilangan masa depan, berhenti sekolah, segala macam. Efeknya banyak sekali. Itu kalau dalam kondisi normal ya, struktur biayanya itu berapa persen untuk karyawan? Lumayan gede. Lumayan gede ya? Lumayan gede. Berapa sampai? 30%-an. Oh 30%. Bukan hanya karyawan gede yang gede loh. Ikan pun biayanya gede. Iklan. Ikan. Oh ikan. Kan kita ada seafood. Oke. Kan harus dikasih makan. Dan makanan itu lebih mewah dibandingkan manusia. Manusia, hiu, lumba-lumba, macam-macam kan. Itu mahal sekali, nggak murah. Oke. Jadi kalau sampai hari ini bisa berhasil belum ada PHK, menurut saya luar biasa. 2000 ya? Ya, kira-kira. Nah, tetapi yang karyawan tetapnya nggak sampai. Oke, itu itu keseluruhan. termasuk honorer segala. Nah, kalau yang honorer itu kan kita bukan di PHK, 3 hari berhenti dulu, kita ganti yang lain agar yang lain bisa bergantian hidup. Toh juga nggak ada yang dikerjain kan karena tutup kan.
Jadi mereka shift ya kalau yang Iya. honorer itu ya. Iya betul. Tapi pengangkatan berarti sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada Boro-boro lagi. kan? Boro-boro. Oke, saya khawatir nanti Jadi iklanin Ancol. iya, RH Channel ini mengiklankan Ancol ya kan, walaupun bajunya saya lihat Ancol Taman Impian. Kebetulan tadi. Kebetulan ya. Jadi bro guys ya, ini ada juga isu yang ngeri-ngeri sedap. Formula E. Baru saja kita bahas di TV One tadi barusan. Ya, jadi bro guys sebelum datang ke sini itu ke TV One dulu. Tapi lupakan itu. Itu kan kontroversinya sederhananya gini lah. Paling gampangnya adalah maju kena mundur kena. Itu membayangkan tahun 2020 itu nggak ada pandemi. Iya. Ketika kontrak Pertama kali didapatkan. Tahun berapa itu? Tahun 2000, Anies pulang dari Amerika itu. 2019 ya. 2019. Kan rencananya 2020. Iya, makanya kan 2020 kan nggak tahu kalau ada pandemi kan. Jadi kontrak didapatkan 2019. 2019. Nah, atas kontrak tersebut kan sudah bayar DP kan, down Bayar payment. ya komitmen fee. Komitmen fee ya, bukan down payment, komitmen fee. Komitmen fee. Berapa komitmen fee-nya? Sekitar 300 sekian. 300, Hampir 400. 400 miliar. Iya, hampir. Oke. Lalu sekarang akan dilaksanakan Formula E tahun 2022. 2022. Juni. Bulan apa? Juni. Ulang Oke. tahun Jakarta. Anies akan step down selesai masa jabatannya Oktober kan? Iya. Itu pilihan antara dilanjutkan sama di stop itu kenapa akhirnya pilihannya lanjut aja? Ya karena melihat COVID-nya kan semakin landai. Negara-negara lain membuat turnamen sepak bola. Ya. Terus Singapura bikin Formula One kemarin tetap jalan. Jadi ya harapannya itu akan bisa tetap berlangsung. Itu satu hal. Yang kedua, kalaupun COVID-nya mudah-mudahan tidak terjadi lagi Iya, kenaikan, kan bisa dengan cara lain itu tetap berlangsung tapi dengan penonton yang tidak banyak. Tetapi orang bisa menonton kan lewat virtual, lewat segala macam sekarang ini. Itu nanti rencananya di jalan raya. Di jalan raya. Di jalan raya Sudirman Tamrin begini. Awalnya pertama kali rencananya di Monas. Di Monas. Di Monas. Jadi Maksudnya muter-muter di Monas itu aja. muter-muter di Monas. Iya. Jadi kan ada keluar dari Merdeka Iya. Timur itu masuk Iya. ke sebagian Monas, terus Iya. keluar lagi sebagian muter di situ Akhirnya lah. Belum tahu. Belum tahu nanti. Cuma menjadi lucu tadi juga ditanya juga. Monas itu cagar budaya gitu kan. Saya balik nanya, yang cagar budaya yang mana? Karena Monas dulu tempat balapan motor gua. Iya. Monas dulu tempat beli donat. Jakarta Fair kan di situ. Mau nonton di mana? Monas. Nama bioskopnya Presiden Theater. Main bowling di mana? Di Monas. Nama itunya Jakarta Bowling. Terus ada bioskop lagi Prince Theater. Ke diskotik paling rame di Airquick di Monas. Ada juga Angkrit ya di Monas juga. Oh, itu yang bro sebutkan tuh nggak ada yang hafal saya. Ya artinya Tapi gini. saya tahu dulu di dalam Monas itu ada penjual bakso yang saya tahu itu. Iya, artinya bahwa Monas itu adalah tempat beraktivitas warga Jakarta. Tapi kalau Jakarta Fair saya tahu dulu Iya, tempat Jakarta destinasi Fair wisata itu. awalnya Jakarta Fair di tempat yang sekarang, kemudian dipindahkan ke Monas. Enggak. Jakarta Fair kan pernah di Monas. Pertamanya di Monas. Oh, pertamanya malah di Monas. Monas pindah ke Kemayoran. Oke. Oh, dari Monas pindah ke Kemayoran. Pindah ke Kemayoran. Oke. Lah terus seputaran Monas itu dikatakan sekarang cagar budaya, tidak boleh ada seperti balapan Formula E. Yang cagar budaya yang mana? Kalau Monasnya cagar budaya, iya, tapi kalau seputaran situ, Apalagi jalan rayanya ya. apalagi jalan rayanya, saya pulang sekolah Berarti membangun infrastruktur baru enggak ya? bangun baru tapi yang mudah dilepas, khusus untuk hot mic-nya dia itu kan khusus. Oke. Bangun baru tetap. Jadi pembangunan mulai kapan? Mudah kalau itu sih, infrastrukturnya 3 bulanan selesai. Oke. Kan cuma bikin jalan aja. Oke. Memberikan semacam aspal khusus buat Formula E, buat balapan. Tetapi apakah masih tetap Sebenarnya di situ? tujuannya apa, Bung ya? Formula E ini sebelum dan sesudah COVID. Sebelumnya apa?
Kalau sebelumnya itu pertama pariwisata ya. Yang kedua, Anies kan berkehendak untuk mobil listrik itu menjadi acuan. Kan dia sudah impor nih. Ini Formula E ini listrik. Oke. Nah, jadi dia pengen nanti lama-kelamaan Jakarta ini menjadi green City. Green City. Oke. Nah, caranya bagaimana? Campaign bersama dunia. Dan kita adalah ibu kota. Itu yang diinginkan. Terus secara kepercayaan dunia terhadap negeri ini bertambah kan. Ada perlombaan kelas dunia yang dilakukan di pusat negara namanya Jakarta. Dan itu bisa berlangsung dengan baik. Itu juga kan menambah kepercayaan untuk investasi, untuk segala Tapi macam. gede sekali kan biaya yang harus dikeluarkan. Berapa alokasinya? 1,6 triliun untuk 4 kali kegiatan. Nggak besar. 1,6 triliun Untuk 4 tahun. Oh, memang nggak boleh satu kali doang ya? Iya, kontraknya 4 tahun. Kontraknya 4 tahun itu setiap tahun berarti? Setiap tahun. Oke, dan tidak boleh kalau tidak setiap tahun? Kayaknya sih nggak seperti itu. Saya belum jelas benar ya. Okay, nggak Tapi apa-apa ya. kemungkinan seperti itu karena kan orang kan biasanya kan nggak mau kalau Iya. setahun itu. Tahun 2020 kan exception ya, katakanlah ya, 2020. Jadi 2021 ya persiapan lah. Persiapan. 2022 akhirnya diselenggarakan. Ini ujung-ujungnya kan yang Anda maksud interpelasi kan? Enggak juga sih saya. Karena saya interpelasi itu saya mengatakan bahwa ada salah kaprah dari sisi hukum tata negara. Interpelasi angket itu nggak penting sebenarnya. Cuma orang ribut aja. Karena kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer, orang interpelasi atau angket itu ujungnya parlemen itu bisa menjatuhkan perdana menteri kan. Iya. Kalau ini kan enggak. Ya memang ujungnya ke Mahkamah Agung dulu ya kan. Lalu balik lagi ke DPR. Enggak. Saya tidak tanya interpelasi, tapi saya cuma tanya, heran saja kenapa itu dilanjutkan. Pilihan saya tahu pasti kan maju kena mundur kena, tapi kenapa kemudian pilihannya melanjutkan? Menurut Anda benefitnya jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Oke. Kan dengan situasi selama COVID kemarin, kita mengalami rekovisian anggaran tuh berapa ratus? Oke. Jauh sekali. Dari 87 triliun turun menjadi 46 apa berapa? 2020. 2020. 2021 berapa? Naik sedikit tapi terus kan gak lama Juli kita lompat lagi. Turun lagi. Saya nggak baca kalau itu. Tapi kalau yang 2020 Berapa triliun kalau yang APBD 2020? Sepertinya dia mengikuti yang akhir tahun itu mau menyamakan yang 2019 seolah-olah COVID selesai karena pertumbuhannya kan naik. Iya. Tapi kan nggak lama itu. Oke. Masuk Juni kan Lebaran anjlok lagi. Oke. Jadi segala perhitungan semua sama seperti COVID. Oke. Semua teori jadi berantakan. Iya. Sama seperti itu. Jadi kayaknya harus dilakukan ini RPJMD perubahan di tengah jalan ini. Oke. Karena 2 bulan kemarin cukup lumayan dropnya itu. Juni Juli kemarin ya. Juli. Ya oke lah. Oke, itu dua hal ya, kita bicara tentang Formula E. Nah yang ketiga saya ingin bicara Anda dulu. Ya. Kan Bro Ges ini jabatan kan cuma dalam tanda kutip komisaris Ancol saja kan? Dan itu pun diminta ya. Itu pun diminta. Saya tidak pernah. Bukan mengaju-ngajukan diri kan? Nggak pernah. Oke. Saya membayangkan walaupun kalau Anda tidak mau declare nggak apa-apa, gajinya lumayan. Gitu. Nggak hanya nggak etis aja untuk mengatakannya, tapi kalau untuk besaran sangat amat tidak cukup. Iya saya tahu, tapi orang tuh membayangkan kalau gaji komisaris itu besar, itu masalahnya. Kan selalu publik itu kan bilang gaji komisaris itu besar. Yang besar itu permintaan relawan nggak bisa habis. Itu yang besarnya dan itu melebihi daripada yang kita dapat. Jadi tantiem misalnya ya kan, dia bilang wah ini pasti dengan tantiemnya lumayan. Padahal saya kan tahu skill, ya kan. Jadi skillnya segini saya paham.
Ya kan? Karena saya pernah juga jadi komut BUMN. Iya. Tapi kan untuk kepentingan publik biar tahu bahwa tidak semua gaji komisaris itu pasti besar. Dan apalagi zaman rugi begini. Nggak tahu ya kalau misalnya RUPS Anda tetap membagikan tantiem. Nggak ada. Nggak ada, apalagi nggak ada tantiem. Dan potong gaji. Potong gaji ya Potong kan? gaji, potong Jadi gaji. jangan membayangkan bahwa seolah-olah pasti besar enak. Yang enak itu komisaris bank enak, komisaris Telkom enak, komisaris Pertamina nah enak gitu. Tapi kalau komisaris Jaya Ancol, itu saya tahu lah skalanya. Bahkan membuat kita menjadi serba salah. Misalkan, saya kan tetap punya bisnis di luar. Iya, Yang jauh sebelumnya sudah saya jalanin. iya. Terus kalau ada kesempatan yang ada kaitannya dekat-dekat pemerintah, kita jauhi. Ya karena takut konflik of interest kan. Iya, kita jauhi itu. Walaupun orang yang mau mencari rente malah mendekat biasanya mendekat, kan. nah. Oke. Nah, kenapa saya bertanya begitu ya? Anda ini kok galak banget tuh kalau Anies dikritik tuh. Enggak juga. Jadi reaksinya kenceng banget tuh kalau di TV. Enggak juga ya. Hah? Enggak juga. Sebenarnya kalau kritiknya itu substansial, Iya. saya tambahin datanya. Gitu ya? Contoh, Ya. pipanisasi air bersih kan nggak jalan. Ya. Saya udah bawel kan di BUMD-nya, di ininya sumber daya airnya dan macam-macam. Kepada Aniesnya juga. Jadi begitu ada yang kritik, ini bahannya lah, sekalian ledakin. Oke. Jadi banyak hal yang saya lebih suka Anies dikritik, tetapi yang substansial. Oke. Nah, kalau kritiknya misalkan, waktu itu awal-awal becak boleh masuk lagi Jakarta, kan nggak masuk akal. Terus yang ngomong DPRD, mau nggak mau kan saya harus jawab. Iya, Anda ini buzzer apa anggota DPRD? Gua kan milih lu mewakili gua. Kotak lu cuma setengah. Nah, kalimat-kalimat sedih gitu bukan dalam konteks kasar. Betawi ya kayak gitu di Jakarta kita bercandanya. Oh, ente Lahir besar di Jakarta, nenek saya Betawi Kebon Nanas. Oh, pantas aja kalau gitu. Ini berarti tanah abang ya. Tanah abang tapi kita tetap sewa. Tanah boleh punya abang ya kan. Gaya menulis, gaya bicara yang begitu saya pindahkan gitu loh, agar kelihatannya lebih lugas aja. Oke. Tetapi dalam banyak hal saya suka kalau Anies dikritik kalau substansial. Karena kalau pemimpin nggak dikritik bahaya. Oke. Nah anehnya, jadi kan gini. Dari mulai dia dilantik 1 hari pertama, ada kata pribumi yang dilepas dari konteksnya. Itu sampai masuk pengadilan loh. Ada yang menggugat. Bukan. Jadi perbuatan melawan hukum. Macam-macam. Gak lama kemudian bunga plastik yang ada di sepanjang Sudirman habis-habisan. Yang beli Ahok. Cuman karena di tiap 22 Juni ditaruh aja lagi sama itu. Udah potret segala macam. Terus pada saat pedestrian Sudirman lagi yang bunga plastik yang sebentar itu. yang hiasan yang besentaran itu. Ya. Itu kan habis dikritik. Iya, yang beli Ahok kan itu. Zaman Ahok. Oke. Terus jembatan di Kemayoran ambruk. Semua rame. Begitu tahu bahwa Kemayoran itu yang bikin jembatan ini bukan Pemprov, Seknek, berhenti lagi semua gitu. Oke. Jadi yang terjadi adalah penzaliman yang gak habis-habis terhadap Anies. Saya diam, gak banyak bicara, diam aja. Aiman Wicaksono Kompas TV yang brengsek. Iya, kenapa? Saya kagak mau muncul. Bro Aiman. Iya, Aiman yang awal. Iya. Saya sudah lama tidak pernah mau muncul di TV. Aiman minta, "Bang, ayo lo bang, ngomong lah semuanya." Udah laman gua ogah man, muka jadi wajah publik tuh nggak enak. Apa yang dilakukan? Dia WA ke Anies. Anies katakan, "Hadir is good." Itu kan instruksi udah. Majulah saya dari Aiman ke ILC kemana-mana ya terus sampai hari ini. Tapi ente itu apa jabatan formalnya selain komisaris? Nggak ada. Tapi kok bisa dimajukan sebagai juru bicara? Bukan. Saya bukan juru bicara dari Pemprov, bukan bicara dari siapa-siapa. Tapi sebagai pendukungnya Anies. Kenapa mereka suka itu? TV kan suka orang berdikai.
Iya, makanya saya bilang Anda keras kan. Nah, dan mereka kan menjadikan itu sesuatu hal yang menaikkan ratingnya, itu aja. Saya pun muak kalau dihadapi orang-orang yang kelasnya memang tidak punya konsep, tidak punya argumen. Tapi Anda nggak muak sama saya kan? Saya menolak udah 3 kali untuk dipertemukan dengan, ya saya mengistilahkannya si SMA-nya di mana. Iya. Karena malas banget. Kita sekolah capek-capek baca buku, organisasi segala macam, berhadapan dengan dia, buang waktu aja. Dan malu dengan anak kita sendiri kan. Iya, tapi saya dari konsep bertata negara ya, terus terang aja bro, saya suka mengkritik juru bicara dalam tanda kutip yang tidak resmi. Oh ya? Karena kita nggak bisa pegang omongannya sebagai sebuah kebijakan pemerintah. Saya sepakat itu. Jadi kalau misalnya, Ges Khalifah ngomong begini tentang Formula E, nanti dengan gampangnya Pemprov bilang, emang Ges Khalifah siapa? Betul sekali. Sama aja dengan misalnya ya, kalau dalam konteks istana, Denny Sregar, Ade Armando, misalnya siapa lagi, Eko Kuntadi ngomong tentang istana, emang lu siapa? Lu kan nggak punya jabatan struktural. Saya sepakat sekali itu. Tapi kalau nggak balik ya oke lah, anggap aja ya dia tenaga ahli utama ya kan. Walaupun kadang-kadang out of context, tapi dia punya jabatan formal. Betul. Lalu? Ya, selama ini ya memang seperti itu aja. Berjalan bahwa saya diminta sebagai tidak pernah dikatakan sebagai jubir, sebagai pendukungnya gubernur. Tapi kan begitu seseorang sudah terpilih kan kita tidak boleh lagi ada seolah-olah ini rakyat Jakarta nih. Kan Jakarta semua, dia gubernurnya satu. Sikapnya Anies, gubernurnya satu, sikapnya Anies. Tetapi yang kalah-kalah itu kan tidak pernah mau menerima kekalahannya itu, dan ada yang bayarin kan di belakangnya. Kan mengkhawatirkan nih elektabilitas Anies. Jadi harus dijegal terus menerus. Jadi kan harus ada. Jadi Anda merasa terpanggil? Kalau merasa terpanggil enggak ya? Enggak ya? Enggak. Tapi saya tidak merasa terpanggil oleh konteksnya Anies. Saya dari awal melawan mereka dari mulai 2009 apa 2010. Sama aja kok orangnya. Pembela LGBT. Jadi ini permusuhan lama, bukan permusuhan baru gitu loh. Kalau konteksnya 2009-2010 itu apa? LGBT. Ketika rame soal itu, Ade Armando ngomong macam-macam, membela lah, saya bikin tulisan melawan dia. Saya katakan bahwa ini nggak sehat, orang ini sakit, bukan harus dibela cara hidupnya. Ya, itu waktu terkait dengan putusan-putusan MK 2009-2010 itu. Lalu tahun 2016 Anda memang resmi sebagai tim kampanye atau relawan? Relawan. Berarti non-struktural. Dan yang saya kampanyekan itu 3, bukan Anies. Apa? Ada 3 orang. 1 namanya Andi Malarangeng. 2 namanya Anas Urbaningrum. 3 namanya Anies Baswedan. Sesama alumni HMI. Dan itu saya umumkan ke publik, saya menjalankan 3 orang. Dan tipenya beda-beda. Yang 2 ini nggak lolos seleksi alam, tinggalnya Anies. Ya udah, ini aja gue belain. Jadi nggak semata-mata Anies ya, tidak. Kita punya obsesi ya untuk. Dulu saya lihat ada foto 3 orang yang bilang, wah ini wajah masa depan Indonesia, ya kan? AAS, Anies Baswedan, kemudian Anas Urbaningrum, Sandiaga Salahuddin Uno, ya kan? Sandiaga masuk? Enggak, mereka berfoto bertiga. Iya. Satu mewakili, katakanlah akademik. Dulu kan Anies belum masuk politik. Belum. Ya kan, baru pulang dari Amerika jadi rektor gitu-gitu kan. Satu mewakili mazhab politik, ya kan. Dan satu pengusaha. Benar. Kan cocok kan? Satu guru, satu politikus, satu pengusaha. Nah, tapi rupanya yang bergabung AS. A1-nya nggak boleh ada 2, nggak boleh 2A rupanya. Walaupun Anas pun kasusnya banyak pertanyaan ya. Saya kan ngikutin itu. 102 saksi yang dihadirkan yang menyatakan dia terlibat cuma 4. Nazarudin, istrinya, adiknya 98 menolak.
itu ya lebih mending daripada cuman satu. Karena kata konon saya datang lawyer kemarin ya, Ahmad Yani, dia punya klien ya, seorang jenderal, saya nggak sebutkan namanya. Cuma satu orang katanya yang mengatakan dia terima suap. Dan itu kena. Dan itu kena ya. Tapi Allahu alam, karena saya tidak ngikutin, karena saya orang hukum kan. Makanya saya bilang saya perlu underlining, yang ngomong adalah pengacaranya. Ya. Oke, tapi saya sendiri tidak tahu faktanya. Tapi begini, Bung, Anda berharap Anies nyalon presiden? Kalau harapan ada ya, tapi kalau untuk bawa dia, saya yakin enggak. Kenapa? Kalau yakin dia bakal nyalon enggak juga. Ada syarat-syarat fundamental yang tidak dia penuhi. Nah, itu soal lain. Ya. Kan saya tanya subjektivitas Kan Anda. harus realistis. Menaruh harapan itu harus realistis. Makanya. Jadi supaya kita nggak kecewa, jalan aja lah. Oh, jalan aja lah ya. Jalan aja lah. Karena kalau kita menaruh harapan terlalu besar, Ya. di sistem politik yang seperti sekarang yang Anda kritik itu, Ya. akhirnya terus kita sakit sendiri loh. Oke. Apa kekhawatiran Anda? Hanya 2 calon kan, dengan pola 20% itu. Oke. Berapa susahnya sih mereka membeli partai? Oke. Kan nggak ribet. Apalagi sudah gabung 7 partai di 7 istana. partai. Jadi Di mana partai non istana nggak nyampe 20%. nggak nyampe 20%. Jadi 82% sudah masuk kolam ya kan? Kira-kira. Dan Tapi Anda merasakan nggak itu dalam rangka menghadang Anies Baswedan? Dari awal. Oh, dari awal ya? Dari awal. Gitu. Kan semua menteri seringkali bicara itu, apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan kan berbeda. Bansos double, dikritik Anies. Padahal bansosnya itu seminggu setelah dari pemerintah pusat ngasih, DKI ngasih. Nah, kalau bansos kan dimakan, nggak habis. Iya. Bukan pasti habis. Nah, terus itu dikemukakan, itu satu. Yang kedua, Anies mengumumkan PSBB, menarik rem darurat. Tidak ada kalimat PSBB total. Tahu-tahu ada menteri, saya nggak ngerti di ahli ekonominya bagaimana, menyatakan bahwa negara dirugikan 300 triliun di bursa saham. Itu Erlangga yang ngomong kan? Anda yang nyebut, saya nggak. Kalau nggak salah kan iya. Karena di koran ada kan. Nah, terus logikanya gimana? Putarannya cuma 6-7 triliun sehari. Iya. Tiba-tiba bisa. Terus disalahkan Anies. Itu sering banget kayak gitu. Jadi saya melihatnya, oh pola kerjanya kayak gini ya. Mungkin untuk dapat kredit poin dari Pak Presiden, salah satunya adalah mengkritisi Anies. Oke. Tapi saya bisa jelaskan dari konsep tata negara kalau orang kritik Jokowi karena dia presiden, primus inter pares ya. Memang mengkritik Anies itu memang jadi aneh. Makanya saya bilang sebenarnya bodohnya sendiri pendukung presiden. Kenapa? Dengan dia mengkritik Anies begitu, dia mensejajarkan Anies dengan presiden jadinya. Dari head to headnya. Padahal saya bilang harusnya yang mengkritik Anies itu warga Jakarta. Karena dia yang merasakan kan. Jadi kalau Refli Harun mengkritik Anies boleh karena Refli Harun warga Jakarta, ya kan? Tinggal di Kebon Jeruk. Betul. Lah kalau ada Armando tinggalnya di Bogor, ngomong pipa air di Jakarta rusak 100, dicek datanya oleh PUPR loh, bukan kementerian. Yang rusak cuma 2, nggak sampai 100. Oh, kagak tahu dia kalau dia lokasi dia di mana. Lokasinya di Bogor, kerjanya di Depok. Padahal jalanan di Cibinong lebih parah daripada. Dari tadi ada Armando terus. Ya karena ini dia kan paling ini kan. Paling. Kalau Denny Siregar tinggal di mana? Saya nggak hitung itu orang. Oh ya, tapi kan tetap aja. Saya tidak hitung. Saya selalu pakai konsep ketatanegaraan ya. Kalau presiden wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Kalau Ade Armando karena dulu bekas aktivis sama-sama ya, saya kenal. Saya tahu dia. Kalau Denny Siregar saya nggak tahu siapa dia. Dia tidak punya rekam jejak. Nah, jadi untuk apa saya bicarakan orang yang saya tidak hitung? Si juga sering mengkritik Anies tuh. Kalau nggak mengkritik Anies rasanya nggak apa ya? Ada kurang dalam hidup barangkali. Rian Ernest, ya kan? Siapa? Rian Ernest. Yang mana tuh? Rian Ernest itu yang anak muda. Yang gelapin KTP di Batam. Oh, kagak ngerti saya itu kalau kasusnya itu. Nggak, sorry Rian, nggak ikut-ikut kalau yang gitu ya. Tapi kan sekarang direkrut oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau nggak salah dia sebagai staf
stafnya Dini ya, staf khusus presiden di bidang hukum. Oh ya. Kan Dini kalau nggak salah ya kan. Tapi kalau saya lihat ini kalau apa-apa Anies gitu. Ya biarin aja ya. Biarin aja ya. Biarin aja, tetapi ketika bertemu kebetulan di talk show Bang Karni, dia bicara tentang transparansi, reklamasi Ancol. Nah, reklamasi Ancol itu terbuka sekali sebab dari tahun 2008 karena Jakarta 2007 kan tenggelam 2/3. Ada proyek JEDI. Nah, oleh Anies proyek itu kan berjalan terus, tetapi kan tidak ada pergubnya. Proyek apa? JEDI. JEDI apa? JEDI itu jadi dari Bank Dunia membantu untuk mengatasi banjir Jakarta. 13 sungai dikeruk, dipindahkan hasil kerukannya ditaruh di Ancol. Kalau nggak mau ditaruh di mana? I see. Oke. Tapi itu nggak ada pergubnya. Oleh Anies dibuat pergub, diramekan. Anies menolak reklamasi yang sana, tapi kenapa yang Ancol malah diberikan pergub? Padahal supaya tidak liar ini. Oke. Karena kan kalau nggak kan nggak bisa jalan nih proyek untuk pengelolaan banjir. Dia bicara tentang transparansi. Saya katakan ini sangat transparan. Karena kalau nggak transparan, ada yang ditangkap tuh. Siapa? Itu dari pengelola reklamasi maupun anggota DPRD yang sebelumnya. Yang reklamasi Ancol nggak ada yang ditangkap. Ada satu yang nggak transparan. Siapa? Lu. Mau maju ke calon independen, tapi KTP-nya KTP orangnya kagak tahu. Lu pakai KTP-nya. Bagaimana politisi muda mau maju ke politik menggunakan KTP orang yang orangnya tidak tahu? Tapi kan memang calon independen begitu semua kan? KTP itu kan kumpul-kumpulnya juga. Jangan bicara paling mengawal hak rakyat, jangan bicara sok idealis sementara lu lakukan yang sama. Kan begitu. Lah kita zaman kuliah masih muda seperti dia, bertarung kan bertarung aja. Nggak pakai tuh gelap-gelapin orang punya. Jadi bro, kan orang mengatakan tidak ada yang namanya makan siang gratis, no free lunch, ya kan? Loh, Anda pasang badan terhadap Anies itu? Tidak hanya kepada Anies, tapi juga kepada siapapun yang saya merasakan bahwa dia benar dan dia dizalimi. Kita disekolahkan bukan jadi untuk orang jadi orang kaya, bukan jadi pejabat. Kita disekolahkan untuk menyatakan kebenaran. Dalam perkawanan, jangankan teman salah, teman benar, teman salah aja kadang kita bela gitu, apalagi benar gitu. Ini kan hukum jalanan. Kita kan kagak bisa mengkhianati yang namanya orang yang kita tahu baik, reputasinya benar, terus diperlakukan semena-mena. BTW Anda kenal Anies sejak kapan? Belum lama, 2000-an. Belum lama. Anda untung sekali. Saya mengenal Anies sejak tahun 80-an, tapi nggak bisa sedekat Anda. Saya juga tidak saya tidak pernah menyatakan saya orang dekatnya Anies. Gitu. Hanya orang lain beranggapan seperti itu. Kalau mau tahu, ini saya terbuka aja. Saya terbuka. Satu-satunya orang di dunia yang boleh menyatakan saya siap, orangnya siapa? Hanya satu. Sopo? Faisal Motik. Kita panggilnya Bang Ical. Ya tahu, itu orang Palembang juga itu. Orang Palembang. Satu-satunya orang yang boleh menyatakan dia orang gua. Guys lo kemari sekarang. Gua datang. Hanya Faisal Motik, tidak ada yang lain. Maksudnya Faisal Motik mengatakan apa? Mengatakan nelpon saya sekarang nih. Guys lo ke rumah gua sekarang. Saya datang. Karena ada utang sejarah ya. Iya. Orang yang membawa kita dan bukan hanya saya. Banyak lagi anak-anak lain. Bang Faisal, nanti kesini ya. Diajak untuk percaya diri. Bukan diberikan dana macam-macam ya, tidak. Dia orang yang hatinya tuh murah. Nah, memang benar dia orang Palembang. Sehat dia masih ya, sehat. Sehat, alhamdulillah sekarang ya. Jadi dengan terbuka saya di Jalan Cirebon saya pernah ke rumahnya. Di Jalan Banyumas nomor 2. Banyumas, sekarang sudah pindah ke Kemang. Sekarang pindah ke Kemang. Jadi satu-satunya orang di luar keluarga saya yang punya hak menyatakan untuk perintah-perintah adalah untuk mengatakan G Khalifah adalah orang gua adalah Faisal Motik, tidak ada yang lain. Ges Khalifah adalah orang gua adalah Faisal Motik. Yang boleh menyatakan itu, yang lain nggak ada. Dan itu saya akui secara terbuka. Karena apa?
bagi saya kalau saya berhutang budi sama orang, kita katakan saja, nggak ada ruginya kok. Oh, iya. Kita iya. berterima kasih sebesar-besar. Saya terakhir ketemu Bang Faisal itu di hotel. Saya baru pulang dari umroh waktu itu. Ketemu beliau. Bukan dari umroh sih, ada makan malam di situ di hotel Shangri-La. Ya, Shangri-La, di Shangri-La. Saya ketemu. Tapi sebelumnya saya pernah juga beberapa kali. Pernah ke rumahnya sekali. Gitu. Itu rumah pergerakan itu. Tidak ada tokoh politik yang tidak pernah ke situ. Iya, di Menteng itu. Menteng situ. Iya. Semua baik Amin Rais, Gus Dur, siapapun, kecuali Mega kali ya. Tapi semua tokoh-tokoh pergerakan, Dia Bang Imat. itu kakaknya atau adiknya Dewi Mawati? Adiknya ya? Adik. Karena dia tuh kalau nggak salah bungsu ya? Dia bungsu anak laki terkecil. Iya, anak laki Di bawah dia masih ada satu, Adice. Oke, I see. Kalau nggak salah saya ketemu juga istrinya di Bali, Yani Motik. Iya. Allahu Akbar. Iya Mbak Yani. sorry. Dunia kecil ya. Karena Yani Motik juga interview saya juga pernah ngundang saya di podcast dia. Oh gitu. BM Record kalau nggak salah, BWM Record kalau nggak salah, sama Rocky Gerung waktu itu. Ya Mbak Yani Motik. Saya ketemu di Bali waktu itu, ada seminar ya. Oke, bro. Tapi kita bicara positif negatif Anies. Kenapa pembicaraan tentang Anies ini selalu menarik? Karena dia tokoh yang tersohor. Kalau survei, ya kan, selalu menempatkan minimal dia 3 besar. Pokoknya gantian aja Prabowo, Anies, Ganjar, Anies, Prabowo, Ganjar, Ganjar, Anies, Prabowo, bolak-balik di 3 nama itu. Ya kan? Apapun surveinya, minumnya teh botol. Jadi, saya mau bicara tentang kelemahannya dulu. Ya. Mungkin Anda objektif ya. Kalau kelebihannya kita bahas juga. Menurut apa? Menurut Anda ya, selama dia menjadi gubernur 2017 hingga hari ini 2021, which is sudah 4 tahun. Oktober ini 4 tahun. Apa kelemahan dia? Terlalu baik. Terlalu baik. Misal, dia sudah memarahi anak buahnya ketika penyusunan APBD 2020. Video itu nggak dikeluarin. Hingga kemudian oleh PSI diramaikanlah soal Aibon, soal segala macam. Itu sudah dibahas semua oleh Anies. Di seminggu PS itu Persatuan Sepak Bola Indonesia. Partai Seputaran Ibu Kota. Oke, terus. Terus ketika udah ramai, baru akhirnya dikeluarkan. Saya tanya, kenapa sih? Untuk apa mengeruhkan wajah orang? Satu. Yang kedua, setiap ada pejabat yang melakukan kesalahan, nggak ada yang diumumkan ke siapapun kesalahannya, dipanggil aja. Kamu salahnya ini, kamu mundur atau saya pecat. Oke. Ada yang dipecat sudah? Banyak. Oke. Tapi dipecat dengan cara dia mengundurkan diri. Ya, maksudnya yang ya whatever ya. Iya. Dipecat, mengundurkan diri, kadang-kadang bahasa halusnya kan. Banyak. Oke. Berapa? Eselon berapa yang Kepala dinas. Kepala dinas. Oke. Dia nggak akan sebutkan ya. Iya. Kepala dinas itu eselon 2 B ya? Iya. 2B ya? Sekda 2A kan? 2A. Oke. Jadi hal-hal semacam itu yang buat kita gregetan itu, ini orang baik banget sih. Iya. Dan itu kan membuat orang lain bisa memperlakukan dia semena-mena. Bisa dijadikan cara gitu. Kalau in a positive way ya kan, Anda kan mengatakannya kan dalam bahasa yang positif. Kalau in a negative way, karena dia nggak tegas misalnya, dianggap? Oh enggak, dia sangat tegas. Oke. Ini manusia lebih kejam dari Ahok. Gitu ya? Sangat. Kalau konteks kekejamannya itu ketegasan. Nanti saya kasih judul. Anies lebih kejam dari Ahok menurut Khais Khalifa. Kalau untuk soal prinsip, sangat. Oke. Nggak ada tawar-menawar. Siapapun itu. Apa itu adik, teman, atau keluarganya sama. Iya. Lalu konteksnya apa Anda bilang bahwa terlalu baik itu menjadi hal yang buruk? Hal yang menjadi kelemahan? Iya, karena kan akhirnya orang tidak tahu bahwa dia sudah memarahi, sudah menegur.
Orang tidak tahu, itu disembunyikan sama dia. Hmm. Jadi kan kalau dia memuji karyawannya, satu sisi sih buat karyawannya dia enak ya, baik ya. Tapi buat kita yang di lapangan kan jadi persoalan. Oke. Harusnya itu udah selesai, nggak perlu dia persoalan, jadi persoalan gitu loh. Karena orang jadi punya kesempatan untuk menyoal Iya. yang sampai sekarang nggak habis-habis. Padahal itu dia sudah ada kalimatnya dia yang dia katakan soal makan itu, bapak-bapak, ibu-ibu katanya, itu bantuan tunai tidak boleh beli beras. Sementara kita makan di sini itu ada yang 250.000 sampai 350.000. Tapi orang mendapat bantuan harus dipakai yang lain. Sementara dia tidak punya uang buat beli, tidak punya beras di rumahnya. Saya bilang kan pakai. Itu dalam rangkaian dia bicara itu menarik sih. Bantuan tunai dari pemerintah atau dari pada saat dia menjadi Mendikbud. Oke. Nah, waktu itu dia bicara di DKI, dia kasihkan contoh aja soal itu. Terus lagi dia bicara soal penghapus yang sekian miliar. Ini apa kayak gini? Sebelum kita menulis sesuatu, otak kita harus filter lebih dulu. Tapi kalimat dia kan halus ya. Marahnya dia halus. Itu semua hanya untuk konsumsi Pemprov, tidak dikeluarkan. Yang akhirnya kemudian kan jadi keluar, terus kita harus menjawab lagi semua kan. Oke. Jadi tidak mau mempermalukan wajah orang di muka umum, dia pegang benar-benar. Ya itu bukan kelemahan, itu kelebihan malah. Buat dia, buat gue kelemahan, kadang kesel. Oke. Kan saya harus berhadapan jadi dengan teman-teman yang di luar Berarti sana. antum lebih senang Ahok dalam konteks Kurang ini. lebih dalam hal yang kayak gitu. Saya pendukung Ahok utama di awal. Oke, gitu. Iya. Waktu pemilihan 2012 itu. Enggak. Waktu milih saya tidak milih. Oke. Jadi saya mendukung dia, keberanian dia melawan partai, keberanian dia melawan kemapanan. Saya marah karena dia ditolak sebagai wakil gubernur, nggak boleh jadi gubernur. Itu hak konstitusional, nggak bisa dirubah apapun agamanya. Oh, Anda waktu itu mendukung? Sangat. Oke. Dimusuhi dari kalangan yang Kanan. dimusuhi. Iya, oke. Sangat. Diajaklah kita kemana-mana sama teman-teman itu, ceramahlah saya bagaimana kita pentingnya mendukung Ahok. Iya. Tetapi semakin hari saya perhatikan video-video yang tersebar, ucapan-ucapannya. Pertama saya kaget ketika dia ngomong di Monas kepada guru-guru. Kalau kamu nggak bisa ngajar, saya ganti kamu dengan monyet. Oke. Orang sakit nih. Mulai saya agak ngobrol dulu sama Hasan Nasbi, Sirus Network itu kan teman dia dekat banget itu. Oke. Dan teman-teman saya kan Tapi Sirusnya yang bukan Andrinov. bukan Hasan. Kan Sirus kan ada dua. Ada kan? dua. Oke. Sirus Hasan Asbi ya. Jadi saya berkomunikasi. Ini orang gimana sih? Nggak bang, gini. Oh gitu. Dapat penjelasan. Oke. Agak dekat bro. Terus mulai lagi. Lebih baik gue bakar 2.000 orang buat nyelamatin 10 juta. Ketika kok soal demo. Iya. Saya kirim tuh ke teman-teman yang dekat sama mereka. Kasih tahu nih orang. Orang kan demo kan biasa. Dah. Ketiga kalinya kaki 5 di Pasar Rebo digusur. Besoknya Lebaran. Saya kirim tolong sampein ke Ahok. Besok orang mau Lebaran, kasih kesempatan mereka dagang, mereka mau beli ketupat. Saya mulai curiga terus. Puncaknya adalah terakhir. Al-Maidah. Enggak. Bukan. Jauh sebelum itu. Seorang perempuan mau mencairkan KJP-nya datang ke balai kota. KJP itu kartu Jakarta Kartu Pintar. Jakarta Pintar. Oke. Dia tanya, Pak kok ini nggak bisa saya cairkan? Harusnya kan dikasih penjelasan. Iya. Apa jawaban Ahok? Ibu maling. Yang dulu ribut itu ya? Di halaman balai kota. Di halaman balai kota. Saya langsung mengambil. Konteksnya kenapa dia bilang? Karena si perempuan itu mau mencairkan menjadi uang, padahal itu KJP itu hanya untuk keperluan sekolah. Oke. Saya bilang ini orang nggak punya otak ya. Rakyatnya sendiri dicaci maki depan kamera kayak gitu. Itu kan warganya. Nggak mungkin kalau dia mau maling dia datang ke balai kota, pakai logika aja. Oke. Lo kan pemimpin. Mungkin dia pikir wah ini bisa dicairkan gitu ya. Menurut saya ini orang tidak sehat sudah.
Di samping teman-temannya yang kampanyein dia juga kurang ajar. Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Orang Islam yang kagak ikut-ikutan salahnya di mana kalau generalisasi? Kan kita ngadepin pilkada biasa aja. 2004 kita ngadepin Pokok sama Adang Doro Jadul. 2009 Foke sama Pokok sama siapa ya? Oh itu 2004 itu 2009 Pokok 2007 Pokok 2007. 2007. 2007. Sebelumnya kan nggak ada pemilihan Nggak ada. langsung. Tetapi kan pilpres dan segalanya kan juga udah berjalan sebelumnya dari 2004. Kan biasa-biasa aja gitu. Nggak pernah ada masalah gitu. Oh ini orang jadi dikampanyekan jadi umat Islam di kan mereka marah kepada FPI yang nggak besar-besar banget saat itu FPI di sana yang menolak dia. Kok digeneralisasi sih umat Islam semua kalimatnya. Saya mulai wah ini nggak benar nih. Nah terakhir ya itu yang saya katakan tadi punya nggak bisa ini berbahaya dan belum ada nama Anies saat itu. Belum ada. Mulailah kita bergerilya. Yang muncul nama itu bukan Sandi, bukan siapa-siapa. Siapa? Sapri Samsudin. Oh Sapri. Kami paksa di rumahnya malam Lebaran untuk deklarasi. Pak Sapri itu. Malam Lebaran itu bulan apa berarti? Lupa saya. Kita minta Pak Sapri. Pak Sapri nggak mau. Pak Sapri tidak mau. Saya bukan kekuatan. Saya hanya bagian dari kekuatan. Berarti sekitar bulan kemarin Lebaran bulan apa ya? Maret ya? Ya sekitar April atau mundur atau maju ya kalau Lebaran itu. Maju dong. Maju ya. Maju. Karena kan Lebaran kan mundur. Tapi berarti kalau sekarang kemarin itu Lebaran itu bulan apa ya Lebaran? Juni. Kemarin bulan Juni. Mei Lebaran. Mei ya. Bulan Mei ya kira-kira Juni Juli mungkin ya. Juli. Ya. Juni Juli gitu. 2000 Juli saya kira. Juli. Saya kira Juli. 2016. Karena saya menulis tentang Ahok dan Anies itu tanggal 11 Agustus itu belum ada nama Anies juga. Belum ada. Jadi 2016-an. Jadi Sapri itu Juli, Pak Sapri itu Juli Agustus itu. Pak Sapri itu udah nolak, total nolak. Terus saya dengan teman-teman di sana saya katakan ini Pak Sapri, mohon maaf. Kita datang bukan meminta Bapak jadi gubernur. Jadi apa kalau bukan gubernur? Bukan, Pak. Terlalu kecil, Pak. Bapak pernah jadi wakil menteri dan berhasil. Bapak pernah menjadi pangdam dan berhasil. Bapak menjadi pengusaha, Bapak berhasil. Apa yang kalian minta? Kami minta Bapak menyelamatkan bangsa ini, Pak. Baru dia sejauh itu. Kasih analisanya, baru dia mau muncul. Tapi waktu itu dia tidak sempat deklarasi kan? Deklarasi. Sebagai calon? Deklarasi sebagai calon. Oke. Karena kita yakin sekali Gerindra dan PKS, Demokrat akan mendukung Pak Sapri. Yang kemudian berubah. Rakornas Gerindra menyalonkan Sandi. Oke. Karena kader sendiri ya dianggap kan? Yang saat itu Sandi surveinya masih berapa dan kita meyakini kalau Pak Sapri itu kan 98 kan dia keren sekali kan. Iya. Banyak penggemar dia. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu yang lain. Iya. Jadi suasananya seperti itulah kira-kira. Artinya beginilah bahwa Ahok itu kalah bukan oleh Anies, bukan oleh FPI, bukan oleh persoalan-persoalan lain. Ahok kalah oleh dirinya dan pendukungnya. Oke. Itu yang membuat dia kalah. Dirinya sendiri. Sering out of context, offside lah ya. Offside. Dirinya sendiri. Dan pendukungnya yang juga tidak punya nalar dalam mengkampanyekannya, hantam kromo aja. Jadi banyak kalangan Islam yang di tengah, yang tadinya tidak A tidak B, ngambil posisi berlawanan karena merasakan tersinggungan kan. Yang tadinya bersikap moderat tiba-tiba mengeras, jadi marah karena merasa tersinggung dengan kalimat-kalimat silogisme yang seperti itu. Itu blunder politiknya ya. Blunder politiknya. Menurut Anda. Oke, tadi kita bicara soal kelemahan Anies. Ada lagi kelemahan lain yang Anda lihat? Terlalu bersih. Terlalu bersih, benar. Serius. Kalau putih iya dia. Kenapa Anda bilang terlalu bersih? Semua yang di sampingnya miskin semua. Termasuk TGUPP itu ya?
maksudnya terlalu bersih kan bagus ya. Iya, iya, iya. Tapi kan karena dengan cara seperti itu, akhirnya kan orang-orang ya kita di institusi lawannya lah ya. Iya, 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 iya. Akhirnya kan tidak mendapatkan apa-apa dalam percaturan politik. Tidak mendapatkan benefit apa-apa dengan mendukung Anies. Iya. Beda sama yang satunya ya mungkin. Saya nggak tahu yang satunya. Yang satunya itu maksudnya di provinsi di ibu kota negara Korea Selatan atau apa? Gini ya, saya kasih contoh satu hal ya. Ini yang menarik. Ini saya ceritakan berulang-ulang. Tingkat keberhasilan Anies itu banyak. Tapi kan pendukungnya dikit. Beda dengan Ahok kan. Yang dikerjakan sedikit, pendukungnya banyak. Terus ada teman, ini teman-teman yang dianggap dekat dengan Anies nih. Iya, iya, iya. Ngobrol bareng 5-6 orang waktu itu. Butuh dananya berapa? Kurang lebih 170 juta per bulan. Terus udah jalanin, nggak ada dananya bang. Kagak ada. Saya nanya, ada nggak sih di luar kita yang lebih dekat pada Anies di luar kita? Nggak ada bang, ini aja. Segini nyari duit 170 juta kagak dapet, padahal lo ngelola duit 87 triliun dana DKI, kita kagak bisa. Wah ngeblok nih. Sejauh itu gitu loh. Tingkat keparahannya. Jadi memang benar-benar tidak ada yang diberikan kesempatan untuk main. Ya karena kalau main itu kan mau sedikit mau gede kan sama aja. Sama aja. Dosanya sama, resikonya sama. Gitu. Kalau main gede sekalian malah jadi bisa kalau bayar, secara etik bernegara pemimpin benar dia. Tapi kalau dalam konteks politik Indonesia yang ini yang yang relawannya masih cari makan berat. Ya, jadi bukan tidak baik sebenarnya, sangat baik. Tapi dalam konteks situasi politik seperti ini menjadi kelemahannya dia. Kan yang Anda tanyakan kan kelemahannya dia kan? Iya, makanya pesan saya adalah kalau mau jadi relawan, dua kemungkinan saja. Carilah relawan yang bisa memberikan kesejahteraan. Kedua, Anda sudah selesai dengan hidup Anda. Jadi ketika Anda jadi relawan benar-benar rela. benar banget itu. Iya. Benar banget itu. Ada lagi kelemahannya menurut Anda? Ya kalau manusiawi banyak ya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya personal, nggak perlu saya sebut. Iya, misalnya in term of komunikasi ya. Communication itu gimana? Personal communication dan mass communication. Keren. Keren tuh yang mana? Yang massnya atau yang personalnya? Dua-duanya. Saya itu gak susah marah kalau sama dia itu. Dia saya dengan yang Bang Ical yang saya sebut tadi bisa saya teriak-teriakan. Anies gak bisa sih. Ya dia senyum lulu. Kalau Anda kan kelihatannya mau marah terus. Kalau untuk hal kayak gitu dia apa ya? Nggak rata-rata lah. Nggak rata-rata. Kalau konteks komunikasi nggak rata-rata. So ini bab kelemahan. Bab kelebihan. Ya banyak banget. Banyak banget. Misal, yang paling menonjol lah, 3 lah yang menonjol apa? Demokratis. Sangat. Ukuran demokrasinya misalnya apa? Ini sangat personal alasan saya. Ya oke. Justru saya ingin pengalaman Anda kan? Anies terpilih tanggal 19 April. Iya. Saya bertemu sorenya. Sorenya. Tapi jangan makin mendekat. Saya ucapkan. Ngomong jadi saya ucapkan selamat, alhamdulillah kita menang. Selamat. Dan kita menang itu ada orang yang menarik tabungannya, yang menjual motornya, yang mengiurkan gajiannya untuk kita kampanye. Jadi tolong, kalimat saya terakhirnya mau ancaman. Jangan macam-macam. Akan berhadapan sama gua gitu. Dia salamin saya, jaga bareng-bareng. Jaga bareng-bareng, bukan jaga bareng-barang. Jaga bareng-bareng, jagain dia maksudnya. Iya, jaga bareng-bareng. Selama ini temen gua kan yang jadi menteri banyak. Kagak ada yang mau deket gua kalau udah jadi menteri. Kan mulut kita jahil. Iya. Artinya bahwa dia siap untuk dikritisi, untuk dilawan gitu. Termasuk pada temannya sendiri. Oke. Itu menurut saya
keren banget secara personal. Oke. Karena saya tahu persis bagaimana teman-teman kan kita kampanye nggak punya duit ya. Iya. Jadi bagaimana pada teman-teman tuh patungan segala macam itu tuh, ada yang jual motor, saya ngerti banget itu. Dan kita dikecewakan kan berkali-kali. Dukung orang, tahu kayak gini, dukung ini, tahu kayak gini. Tapi so far Anda nggak kecewa? Sejauh ini tidak. Bahkan agak terpuaskan ya. Oh, agak terpuaskan. Air di Pulau Seribu perak lebih dari 25.000. Saya mengelola sekolah rakyat bukan saya mengelola, teman-teman yang mengelola. Saya hanya membantu. Miskin absolut. Saya katakan ini jalan kita ke surga nih. Kalau 30% aja anak-anak ini bisa kita tarik dari kemiskinan. Ada yang diperkosa oleh bapak tirinya. Ada yang kalau malam itu siang sekolah SMP loh. Malam jadi penjaga macam-macam. Ada banyak kasus. Saya ketemu Bu Nana, Kepala Dinas Pendidikan DKI. Dengan kebijakan yang baru, 50% anak-anak SRA itu bisa masuk sekolah negeri. Karena ada kebijakan zonasi dan faktor umur. Anak-anak miskin itu mana sanggup bersaing dengan anak-anak orang kaya masuk sekolah negeri bagus. Itu luar biasa dalam konteks keadilan. Dan itu dia lawan semua. Karena kelas menengah itu siapapun tidak ingin anaknya terkalahkan. Tapi dengan kebijakan itu dia kan memberi kesetaraan. Di Jakarta ini kan cuma ada 11 sekolah di masa lalu secara persepsi. Hanya sekolah favorit. SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5 di Sumber Batu, 6, 7, 8, 9, belum jadi gabungnya 10, 11. Yang lain itu nggak dianggap. Jadi kalau ada perempuan ketemu cowok, lu sekolah lu mana? SMA berapa? Oh, angkanya banyak ya. Atau sekolah Katolik. Tarakanita gitu. Tarakanita, Kanisius, yang gitu-gitu. Jadi tapi bukan dalam konteks mutu ya. Ini dalam keren. Gitu. Di Jakarta itu seperti itu. Kemudian kepada mutu, semakin hari sekolah-sekolah itu semakin berjarak dari kalangan masyarakat miskin karena kan mereka pakai rankingnya ketat. Nah dengan ranking itu yang masyarakat miskin nggak dapat kesempatan. Tapi biayanya setiap sekolah semua sama, nggak ada yang beda. Nah dengan kebijakan ini tidak ada lagi sekarang. Nanti akan rasakan 5-10 tahun. Saya langsung, wah kok hormat ini. Sekarang kan tidak ada lagi kelas-kelas begitu kan? Nggak ada lagi. Kalau dulu kan ada mereka semacam badan hukum mandiri dulu kan? Pendidikan itu. Sekarang nggak. Nanti akan semua sama semua. Dan ini akan dirasakan mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Ya mestinya zonasasi ya. Zonanisasi. Jadi kalau misalnya sini ya sekolahnya di depan sana. Dan dia melawan pendukungnya sendiri. Yang ngamuk itu kan pendukungnya sendiri banyak banget. Soalnya anak saya ada sekolah depan sini kan bagus kan, yang di depan pom bensin Jalan Panjang. Tapi pilihnya Kebayoran Baru. Yang penting lokasinya Kebayoran Baru. Nggak mau dia Jalan Panjang Kebonjeruk. Padahal bagi kita ya sama aja. Sama aja sekolah di mana kan sama aja. Oke lah ya. Apalagi menurut Anda kelebihannya? Tadi kan personal ya. Apalagi? Dia berani ngambil keputusan dan dia bertanggungjawabkan. Misalnya yang paling krusial apa? Felix Xiao diundang, bukan dia yang ngambil keputusan, menanggung resiko apa yang dilakukan anak buahnya. Ya, anak buahnya. Yang banyak sih ya, tapi yang saya ingat yang waktu itu Felix Xiao diundang di balai kota. Dia katakan sudah diundang, sudah jalanin. Ketika lagi rame-ramenya isu tentang HTI. Dan dia ambil tanggung jawab itu. Dia berani, tidak dia marahin. Ya karena kan Anies kan persepsinya juga kanan kan. Tetapi kan pada saat itu kan dia pengen persepsinya terhadap dia itu tidak seperti apa yang dikatakan. Yang ngomong Anies kanan itu nggak kenal Anies. Saya kenal. Enggak, maksudnya orang-orang yang ngomong di luar sana. Iya. Anies ditaruh di kanan, nggak kenal Anies gitu. Kalau orang yang kenal Anies secara jelas, nggak mungkin ya orang ada di kanan banget, nggak mungkin. Nggak mungkin kanan luar. Ya, nggak mungkin. Sama aja seperti Prabowo nggak mungkin di kanan. Nggak mungkin gitu. Tiba-tiba jadi kanan selama Pilpres ya. Allahu Akbar ya. Nah, itu yang membuat kita menjadi sangat tidak menarik terhadap Pilpres itu kan. Satu lagi ya,
Saya kemarin ketemu penduduk Kampung Bayam JIS itu, Jakarta International Stadium itu. Saya datang ke Huntara itu. Nggak diurusin katanya sama Pemprov DKI. Siapa bilang? Buktinya mereka belum ada hunian penggantinya. Sebagian sudah, bahkan ada yang saya temuin ada 2. Yang sebagian sudah, yang sebagian belum, karena masih bermasalah. Permintaannya terlalu banyak. Kenapa? Jadi, ya kadang-kadang ada juga orang yang mencari kesempatan di dalam kebaikan yang dilakukan Pemprov kan. Secara tanah kan banyak juga yang banyak, tidak semua. Ada juga yang tanahnya ilegal, tapi penggantiannya minta luar biasa, minta rumah, minta segala macam. Ada yang sudah mendapat penggantian, rumah dapat, ada tanah kosong, dia hobinya beternak. Pak, boleh nggak saya pakai untuk selama ini belum ditempati, boleh kamu pakai? Oh, senang banget ya. Kalau ketemu, Pak Anies Pak baiknya, Masya Allah Pak. Tapi ada juga orang, apa nggak digusur? Kami ternyata digusur. Tetapi sebagian dibangunin kerja di situ. Jadi belum seluruhnya diselesaikan, belum. Sebagian sudah diselesaikan oleh Jakpro. Saya sudah wawancara Jakpro. Saya cek juga ke Kampung Bayam. Sudah sedang dibangun untuk perumahan yang mereka yang sebagian, yang lainnya lagi tetap dipindahkan. Ada juga yang masih belum puas karena minta harganya terlalu berlebihan. Emang nggak gampang sih urusan kayak nanti gitu. saya sampaikan. Soalnya kemarin kebetulan saya lagi main ke sana. Bahkan orangnya itu besok mau ke sini, mohon maaf nih, hanya ngambil bekas-bekas WC saya. Dan saya ganti kloset gitu-gitu. Waktu saya bilang, loh, kalau cuma yang bekas begitu saya ada banyak tuh, ada 4 unit. Oh ya, oke, kita ambil. Oh, sampai begitunya. Ya memang, karena memang hunian sementara kan, Huntara kan mereka itu. Jadi memang ya nggak mungkin juga memuaskan semua orang. Iya. Saya paham lah problemnya Jakpro ngelola itu. Iya. Nggak usah jauh-jauh ya. Jangankan itu. Asongan di Ancol aja ribetnya minta ampun. Kita mau kasih gerobak, kita rapiin agar Asongan itu menjadi destinasi wisata seperti di Phuket. Iya. Phuket kan Asongannya jadi destinasi. Iya. Susah lo diatur. Mereka cari keuntungan yang dekat. Kartunya dikasih ke orang, dia pinjemin ke orang segala macam. Kan nggak bisa kita atur jadi, karena orangnya ganti-ganti melulu. Kalau kita bertindak keras, lapor ke gubernur. Gubernur bilang, Jakarta untuk semua. Perhatikanlah orang-orang miskin itu. Ya lu yang di atas kagak tahu, kita yang di bawah pegal ngadepin kayak gini. Hal kayak gitulah. Saya harus berpikir soal harapan kan. Anda kalau misalnya boleh memilih, ya kan, tanpa mempertimbangkan presidensial threshold dan lain sebagainya, Anda pasti firm dong memilih Anies, ya. Kalau misalnya Anda mau memilih Anies, menurut Anda siapa pasangan yang paling cocok sama Anies? Saya nggak berani bicara itu. Enggak berani. Saya tidak mewakili siapapun. Terus ada jabatan komisaris Ancol yang kagak boleh terkait-kaitkan dengan itu. Ini kan karena soalnya personal aja pilihan, bukan kampanye ya. Iya. Saya nggak punya hak bicara itu. Tapi kan saya tidak tanya Anda sebagai komisaris Ancol. Bukan. Tapi saya tanya sebagai aktivis. Sebagai aktivis, tetapi kan apa yang saya katakan seolah-olah dikesankan itulah pilihan Anies. And that's okay. Enggak. Saya bicara mengenai soal Anda sebagai aktivis dan saya kaitkan dengan demokrasi. Iya. Kalau saya kan jelas bahwa dalam berdemokrasi itu Anda harus buka keran partisipasi. Iya. Setelah masuk, maka yang namanya prinsip good governance, clean government itu harus dijalankan. Betul. Termasuk juga bagaimana kita menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Betul. Kan, jurdil sebagai bagian dari good governance. Tapi kan ini masalahnya kerannya kan tertutup. Bahkan hampir dalam istilah saya pesta di antara istana saja. Anda nggak mengupayakan apa-apa untuk menjebol semua ini? Kan sudah terwakili oleh Profesor Dr. Refli Harun, lebih pintar dari gua urusan kayak gitu. Kan itu kan cuma ngomong doang. Kan kita kan butuh. Anda sudah lakukan ke Mahkamah Konstitusi.
Ya, tapi kan Anda Rocky Gerung dan segala macam. kalau tidak kita gebuk dan Oh kalau itu ya harus kepung dari berbagai, gerakan civil society harus dijalanin. ya kan itu kan yang saya maksud. Kalau itu iya, tapi kalau dalam konteks hukumnya saya Kalau tidak tidak punya. ada gerakan civil society, gimana kita menjebol? Kalau soal hukumnya Saya nggak bicara bahwa saya mendukung Anies ya, tapi yang saya dukung adalah sebuah ide tentang demokrasi. Ya sama lah. Jadi fair election, ya kan, free election. Jadi jangan sampai kemudian nanti pilpresnya etok-etok atau orang Jawa, pura-pura. Betul. Jadi diciptakan dua calon boneka di antara oligarki dan siapapun yang menang ya semua dapat bagian. Dapat bagian. Ya kan? Semua senang. Semua senang. Tapi dalam batas oligarki itu. Dalam batas oligarki. Nggak menarik banget ya. Nggak menarik banget. Nggak menarik banget. Padahal cita-cita kita pilpres langsung itu adalah kita bisa milih orang. Berdarah-darah 98 itu untuk. Saya membayangkan, waduh, debat pilpres 2024 tuh debat yang keren. Iya. Saya berharap wah Anies debat sama Ganjar, ya kan? Di situ ada juga Prabowo yang mau ikut lagi, silahkan aja hak dia kan. Benar. Kemudian Puan Maharani mau tes mental boleh juga, agar jangan merasa besar tapi tidak pernah teruji misalnya kan, berdebat boleh juga. Saya mau jahil tapi bukan. Boleh. Nggak jadi. Kemudian Megawati masih boleh nyalon. Nggak, karena kalau cuma masang baliho doang kan nggak perlu ngomong kan. Kenapa? Kalau cuma masang baliho doang kan nggak perlu ngomong kan. Perlu ngomong ke anggota DPR. Jadi Megawati mau nyalon juga boleh, karena dia masih punya hak untuk nyalon. Karena bahkan satu periode jabatan pun belum pernah dia selesaikan. Paripurna kan tidak. Jadi dia masih dihitung 2 kali masa jabatan tuh. Ya karena. Kemudian karena tafsir saya kan setelah berarti setelah 5 tahun kan. Ya. Siapa lagi? SBY sama Jokowi nggak boleh lah, ya kan? Karena itu kan sudah komitmen kita. Nah, JK juga termasuk nggak boleh. JK boleh untuk presiden. Kan dia baru wapres 2 kali. Bukan satu paket. Enggak. Jadi kalau untuk wapres boleh, untuk presiden nggak boleh. Untuk wapres dia masih 2 kali lagi masih boleh. Bukan, dibalik Anda. Untuk wapres sudah nggak boleh, untuk presiden dia boleh. Iya, iya. Untuk wapres dia nggak boleh. Untuk presiden masih 2 kali lagi, mau 3 kali lagi. Oh, jadi tidak satu paket ya? Nggak satu paket. Oke. Jadi siapa tahu ternyata jago-jago tua itu turun juga. Iya. Melihat peluangnya kan? Peluangnya ada kan? Gitu. Nah, kan enak kita lihat. Wah, etalasenya kan perdebatan jago tua, jago muda kan kayak permainan bulu tangkis saja. Kita mengalami itu 2004 5 calon. Ya. 2004 5 calon, 2009 3 calon. 2009 3 calon. Ya. Itu menarik sekali itu. Dan saya kira 2004 itu paling menarik karena tidak memunculkan bipolarisasi kan. Iya. Jadi setelah SBY JK menang, nggak ada cebong kampret dan lain sebagainya kan. Saya itu gitu. ikut-ikutan lah kira-kira 2004 itu dukung Amin Rais. Oke. 2009 ikut dukung JK. Oke. 3 calon waktu itu. 2014 nggak sama sekali tuh. 2019 apalagi enggak menarik ya. Nggak menarik. Iya. Kalau waktu itu asiknya bahkan yang menarik itu waktu dukung JK. Iya. Kita kan anti Golkar nih. Iya. Golkar. Kita tahu lah kelakuannya dulu kayak apa. Iya. Dan dia ketua Golkar. Dia ketua Golkar. Saya menonton dia di liputan di diskusi SCTV di hadapan ketua Kadin. Ngebumi betul. Iya. Saya dengerin. Terus saya cek ke teman-teman yang dekat sama dia. Diceritakanlah bagaimana perannya dia di Aceh, bagaimana perannya dia di konflik di Maluku, di mana-mana. Ya. Tidak seperti apa yang kita ketahui tentang JK. Ya, waktu itu di depan Kadin itu sempat ditanya oleh istri Pompida Hidayatullah. Ya, tentang sepatunya. Tuh Anda dari mana itu? Nih, JK. Ya. Mereknya kan JK kalau nggak salah JK Collection. JK Collection ya, gitu. Itu yang membuat saya jadi nggak pernah saya bertemu JK sama sekali. Hanya lewat itu aja. Terus saya cari pemahaman tentang JK itu siapa. Ya sudah, masuk dalam rombongan. Oke.
Karena Tapi kita punya pilihan kan, karena ada Anda termasuk pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu maksudnya pemilih yang menentukan pilihan setelah mempertimbangkan kandidat. Kalau pemilih umumnya kan pokoknya berdasarkan fanatisme. pokoknya ya kan. Nah itu rusak ketika masuk 2014. Iya. Nggak menarik sama sekali. 2019 tambah tidak menarik. Tambah tidak menarik. Gitu ya, ibarat pertandingan. Bahkan ketika 2014 sebelumnya Anies ikut konvensi Demokrat. Ya. Saya ikut dukung. Oke. Oh, Anda sudah Anies waktu itu? Sudah. Oke. Saya ikut dukung. Tapi begitu dia masuk ke Jubir 2014, saya langsung katakan, mohon maaf, sampai sini aja nih dia. Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadi enggak. Oke. Nggak ada, saya nggak mau terlibat sama sekali. Oke. Saya awalnya masih berharap ya kan ada orang biasa yang tidak ada masa lalu yang kelam misalnya kan satunya kan dipersepsikan punya masa lalu yang kelam ya kan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Tapi ya whatever itu it is. Kalau saya sih sudah tidak story. percaya sejak awal begitu ditentukan 2. Udah nggak mungkin ini. Kenapa? Ketika ditentukan hanya 2, saya sudah nggak percaya sejak awal. Yes. Ini nggak mungkin bisa artinya oligarki bisnis itu makin pintar dia. Kalau kemarin 2014 itu 2 dan 2-nya barangkali kiri kanan ya kan. Kalau 2019 jangan-jangan pura-pura 2 sudah. 2024 nah yang kita khawatirkan cuma 1 tapi 2. 1 tapi 2. Ya. Wallahualam ya kan. Mengerikan. Tapi yang jelas kita kan punya komitmen untuk bagaimana mendorong demokratisasi, jangan sampai berada pada titik nol lagi. Kalau kita berada pada titik nol, regresif gitu, regresif bukan regret beda. Jadi kalau kita regresif, akan naiknya lagi, beratnya minta ampun. Setengah mati ya. Apalagi kalau misalnya aparatur bersenjata sudah main balik lagi ke politik praktis, waduh tambah berat lagi. Betul. Nyuruh mereka tolong dong Pak balik ke barak apa-apa itu beratnya minta ampun sudah, karena mereka mempersepsikan dirinya saya ini part of the people ya kan. Dan memunculkan tokoh seperti SBY yang concern terhadap demokrasi ketika dia masih menjadi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan bukan sebagai presiden ya, masih sebagai tentara. Kan nggak gampang. Karena bagusnya SBY itu adalah jenderal yang tidak bangga dengan kejeneralannya. Karena jenderalnya kehormatan soalnya. Makanya kalau dalam tanda tangan yang tidak boleh hilang tuh Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal Purnawiran boleh hilang. Padahal walaupun dalam surat nggak boleh ada gelar. That's another story ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Bro Ges Khalifah, ada satu pertanyaan kecil terakhir. Antum nih marganya apa? Khalifah. Oh Khalifah itu marga? Marga. Nah, nama saya Ges, ayah saya Salim, jadi Ges Salim Al Khalifah. Oh Al Khalifah. Tapi Al Khalifah ini termasuk zuriat juga nggak? Zuriat Nabi nggak? Saya nggak mau pakai gitu-gituan ya, tapi kalau mau pakai gitu-gituan saya bisa klaim 2. Kenapa? Keturunan Umar bin Khattab sekaligus keturunan Ali bin Abi Thalib. Oke. Tapi diyakini Ali bin Abi Thalib kan itu keturunan Nabi ya dianggap kan? Oh jadi Khalifah itu termasuk juga Habib? Sebagian di Yordan di mana-mana meyakini itu. Saya tidak meyakini. Tapi di Indonesia nggak dimasukkan. Di Rabita tidak dimasukkan dan kita juga tidak pernah merujuk ke sana. Mencari-cari data itu nggak pernah. Oke. Toh nanti di surga dan neraka kan hitungannya adalah kuciptakan manusia bersuku-suku, manusia laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk diantaranya saling kenal mengenal dan yang paling mulia diantaranya yang paling takwa. Jadi urusan apa gue dengan keturunan? Walaupun mencari menantu tetap aja kita lihat keturunan siapa dia. Ya, tapi kan dalam konteksnya kan perilaku ya, bukan terhadap itu. Last word, guys, silakan. Apa? Teman-teman, selain Bang Refli yang channelnya keren,
Saya G Salifah juga punya channel namanya G Salifah Channel, dan banyak hal di sana kita bicarakan, terutama tentang Jakarta International Stadium, bagaimana pengelolaan air di Jakarta, banyak hal deh. Silahkan dilihat. Terima kasih. Oke, jangan lupa ya. Jadi selain ke Refli Harun Channel, yang selain Refli Harun dan Refli Harun Podcast, jangan lupa Ges Khalifah Channel. Unfortunately, Ges Khalifah itu susah banget spellingnya. Yang benar adalah G-E-I-S-Z. Khalifah C-H-A-L-I-F-A-H. Jadi Ges Khalifah. Makasih bro, Ges Khalifah. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Mudah-mudahan lancar, dan saya yang berterima kasih karena Anda sudah mau datang. Yang walaupun penting kita Anda sehat capek. semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Yang penting tetap di channel ini. Cia.